Pengalaman horor ini aku alami pada tahun 2017 di bulan September. Waktu itu aku berangkat dari Jakarta menuju Bandung, Jumat maghrib setelah jam pulang kerja. Sebelum berangkat ke Bandung, aku mengabari ibu dan meminta izin. "Mah, aku berangkat ke Bandung dulu, pulang nanti hari Minggu siang. Jangan lupa sholat maghrib dulu." "Ya, nanti aku sholat maghribnya di rest area saja, nanggung mah." Ada banyak yang bilang termasuk ibu, kalau maghrib itu kita dilarang banyak beraktivitas di luar. Soalnya maghrib itu waktu di mana banyak gesekan energi manusia dan energi gaib. Saat itu aku menghiraukan pesan ibu. Soalnya aku pikir kalau ada jeda dulu nanti bakal tambah macet di tol. Dan akhirnya aku berangkat sendirian. Sepanjang perjalanan dari tol dalam kota mengarah ke Bekasi, aku sudah merasa ada hawa yang beda di dalam kendaraan. Entah, sedikit gelisah, kayak bakal ada sesuatu yang terjadi. Aku mencoba perhatiin bangku belakang, gak ada sesuatu. Lalu aku perhatiin di sekitar jalan juga gak ada sesuatu. Tapi aku tetap merasa gelisah kala itu. Sekitar jam 9 malam, aku mulai masuk ke tol Cipularang. Ketika masuk ke tol Cipularang itu, hawanya langsung berubah. Suasana di sana kalau malam gelap, minim pencahayaan. Angin kencang dan kontur jalan yang gak rata mengakibatkan sering terjadi kecelakaan. Selain faktor di atas yang mengakibatkan kecelakaan, ada juga faktor lain, yaitu banyaknya makhluk gaib yang hilir mudik di sana. Soalnya pas masuk tol Cipularang disambut sama makhluk yang tinggi besar, gemuk, ada tanduknya, nggak pakai baju. Giginya keluar taring, lagi ngelihatin para pengendara yang lewat situ. Saat itu setelah melihat makhluk tersebut, aku mencoba terus fokus pada kendaraan. Soalnya itu salah satu bentuk distraction yang mungkin bakal membuat kita celaka di jalan. Aku nggak tahu jenis makhluk apa itu. Soalnya setelah itu banyak bermunculan makhluk-makhluk lain di tol Cipularang, kayak kuntilanak dan siluman. Tapi aku nggak akan ngebahas siluman tersebut, soalnya tadi agak sedikit connect ke dia. Setelah berkonsentrasi di sepanjang tol Cipularang, sampailah aku di KM 90 dan bersiap melewati KM 97. Waktu itu agak sedikit deg-degan, soalnya ini pertama kali ngelewatin KM 97 sendirian, dan sudah ada firasat gak enak sebelumnya. KM 96 kulalui dengan sangat lancar. Dan ketika mau melewati KM 97, ada seseorang yang nyebrang tiba-tiba, dan aku ngerasa nabrak orang tersebut. Itu langsung panik aku. Dan aku langsung berhenti bentar di pinggir tol dan ngecek keadaan sekitar. Soalnya aku yakin tadi ada orang yang nyebrang dan aku tabrak. Tapi pas dicek nggak ada bentuknya. Aku cek bemper depan mobil juga nggak rusak atau baret. Aku diem sejenak dan berpikir, lalu siapa tadi yang nyebrang malam-malam begini? Kalaupun orang yang kutabrak, pasti ada bentuknya. Ini tuh sama sekali nggak ada. Aku mencoba menunggu beberapa saat. Lalu aku lanjutin perjalanan menuju Bandung. Pas aku masuk mobil lalu cek spion belakang, aku melihat ada orang duduk di bangku belakang. Sumpah, kaget banget rasanya. Gimana bisa ada orang masuk ke mobil, sementara aku kunci? Ini bener-bener gak masuk akal.
Aku perhatiin dari spion. Dia nunduk terus. Wajahnya pucat banget. Lingkar matanya hitam. Ada sedikit luka di mukanya. Dan saat itu juga aku yakin bahwa yang ada di bangku belakang itu bukan manusia. Ya, dia makhluk astral atau hantu atau sejenisnya yang lagi nyebrang dan berpapasan dengan kendaraanku. Aku mencoba atur nafas dan sambil berdoa. Soalnya bau amis mulai tercium dari tubuhnya. Kamu silakan pergi dari sini. Dia merespon dengan mengangguk untuk tidak mau pergi. Tolong saya, tolong. Saya kesakitan. Tolong pertemukan saya dengan keluarga saya. Saya nggak bisa bantu kamu. Mohon maaf, silakan pergi. Dia tetap mengangguk untuk tidak mau pergi dari bangku belakang. Tolong kuburkan saya dengan layak. Astagfirullahaladzim. Gimana bisa aku nguburin mayat yang gak tahu kapan meninggalnya, dan gak tahu juga jasadnya di mana. Dan aku juga gak bisa nguburin mayat. Aku gak bisa bantu kamu. Lalu kamu kenapa bisa ada di sini? Aku dibunuh oleh teman-teman. Jasadku dibuang di bawah jalan ini. Oh, jadi dia dulu dibunuh sama teman-temannya, dan jasadnya dibuang gitu aja di bawah jalan tol di KM 97. Sambil nungguin dia pergi, aku mencoba merhatiin keadaan sekitar. Dan ternyata benar. Kalau di KM 97 itu merupakan jalur lintas antar dimensi. Banyak banget makhluk halus yang lewatin. Itu tuh kayak jembatan penghubung. Soalnya di sisi sebelah kiri jalan itu ada bukit. Nah, bukit itu jadi sarang atau rumah mereka. Dan karena itu, jalur lintas mungkin gak heran kalau beberapa pengemudi ngelihat ada yang nyebrang. Aku lihat di spion belakang dia tetap masih ada di situ, gak gerak, dan masih nunduk. Aku juga gak bisa lanjut perjalanan dalam keadaan kayak gini. Mau gak mau, aku berhenti dulu di pinggir jalan sambil nunggu dia pergi. Jam 2 malam, dia masih ada tetap gak mau pergi. Tapi menjelang azan subuh, pas aku cek spion belakang, dia sudah gak ada. Karena dia sudah gak ada, aku langsung tancap gas dan melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Sepanjang perjalanan itu aku tetap merhatiin keadaan sekitar, sambil sesekali mengecek spion belakang. Mana tahu dia tiba-tiba ada di situ lagi. Akhirnya aku sampai Bandung dengan selamat tanpa diikutin sama arwah di KM 97 tadi.